relevan di zaman sekarang, yaitu pengaruh media sosial terhadap perkembangan perilaku generasi muda. Saya Salsa Nabila Mokodongkin selaku moderator pada pagi hari ini. Tentunya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh 3 narasumber. Mari kita sambut ketiga narasumber. Selamat datang. Silakan duduk. Selamat datang dan selamat bergabung. Silakan perkenalkan diri kepada pemirsa pada pagi hari ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Afika Esa Jitadir, biasa disapa dengan Vika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luna Nasya, biasa disapa Luna. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nura Sawali, bisa disapa aja. Baiklah, itulah perkenalan singkat dari ketiga narasumber kami. Langsung saja kita masuk ke materi. Seperti yang kita ketahui, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda atau seringkali kita sebut dengan generasi Z. Penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk perilaku, pola pikir, dan hubungan sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pendapat dari narasumber pertama, yaitu Kak Vika. Menurut Kak Vika sendiri, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap perkembangan perilaku generasi muda? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi menurut saya sendiri, pengaruh media sosial terhadap perkembangan perilaku generasi muda saat ini cukup besar. Bahkan bisa dikatakan sangat signifikan, karena media sosial sekarang ini sudah menjadi bagian dari identitas generasi muda. Mereka sering mengembangkan citra diri mereka berdasarkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, bahkan apa yang mereka bagikan di media sosial. Nah, untuk dampaknya sendiri itu bisa berupa dampak positif dan juga dampak negatif, tergantung bagaimana cara kita sebagai generasi muda menggunakan media sosial dengan baik atau dengan buruk. Dan juga bagaimana cara kita menanggapi seluruh konten-konten yang ada di media sosial. Itu saja sih menurut saya. Seperti yang dikatakan tadi, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh narasumber pertama. Menurut saya pribadi juga media sosial sangat berpengaruh pada pola pikir, hubungan sosial dari generasi muda sendiri. Karena seperti yang mungkin kalian para narasumber sudah tahu, banyak beberapa video yang sudah tren pada media sosial. Itu saja sih menurut saya. Seperti yang dikatakan tadi, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh narasumber pertama. Menurut saya pribadi juga media sosial sangat berpengaruh pada pola pikir, hubungan sosial dari generasi muda sendiri. Karena seperti yang mungkin kalian para narasumber sudah tahu, banyak beberapa video yang sudah tren pada saat ini yang mungkin banyak diikuti oleh anak-anak muda pada zaman sekarang. Selanjutnya untuk narasumber kedua, pertanyaan keduanya, apa saja dampak positif dari penggunaan media sosial pada generasi muda saat ini? Oke, ini topik yang sangat penting ya untuk generasi muda kita sekarang, karena generasi kita berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana kita hidup berdampingan dengan media sosial. Tentu juga ada dampak positifnya. Yang pertama, media sosial memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan luas, seperti perkembangan teknologi dan berita-berita terkini. Yang kedua, kita bisa membangun jaringan sosial dan belajar berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan inspirasi dari media sosial seperti menonton video gitu. Nah, untuk yang keempat, itu kita bisa menggunakan media sosial untuk berbisnis online. Itu juga. Untuk dampak negatifnya bisa dijawab oleh Tasya. Baik, terima kasih kepada Kak Caca. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatifnya, yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Luna dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya ini terdiri dari tiga hal. Yang pertama, media sosial bisa membuat anak-anak kurang percaya diri, sehingga mereka seringkali membandingkan diri mereka dengan diri orang lain yang tampak sempurna di media sosial. Yang kedua, itu timbulnya cyberbullying.
cyberbullying ini berdampak pada mental mereka. Yang ketiga, media sosial dapat mengalihkan perhatian mereka dengan hal-hal yang penting seperti belajar atau kegiatan fisik lainnya. Baik, terima kasih lupa ya sama dengan lupa keseharian. Sekian dari saya. Ya, seperti yang dikatakan ya, tentunya media sosial banyak dampak positifnya, akan tetapi tetap ada dampak negatifnya. Iya. Ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk menghindari dampak negatif dari media sosial? Karena ini pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab oleh semua narasumber. Mungkin bisa dimulai dari narasumber pertama. Katakan kamu. Kalau dari saya sendiri, untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif media sosial, kita sebagai generasi muda itu harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan cara menetapkan tujuan mengapa kita menggunakan media sosial, seperti untuk mencari informasi dan menemukan hal-hal baru yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Lalu menetapkan waktu agar kita tidak terlalu larut dalam menggunakan media sosial, serta memilih konten-konten yang positif, bermanfaat, mengedukasi, dan menghindari konten-konten yang bersifat negatif dan bersifat membuang-buang waktu kita saja. Mungkin bisa ditambah oleh narasumber kedua, narasumber kita. Baik, selanjutnya bisa dilanjut oleh narasumber. Oke, betul sekali dikatakan Kak Vika. Mungkin sama ya intinya, untuk menghindari dampak negatif seperti itu kita perlu lebih selektif dalam melihat konten. Kemudian juga kita perlu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dengan postingan-postingan yang ada di media sosial. Itu juga akan menimbulkan kesalahpahaman jika tidak jelas. Kayak hoax ya, Dan kayak salah paham antara misalnya kita ingin membagikan konten ini untuk semuanya, tetapi ada yang merasa dengan konten yang kita bagikan. Baik, selanjutnya untuk pendapat dari narasumber ketiga, mungkin bisa menambahkan pendapat dari narasumber pertama juga. Baik, jadi di sini saya hanya menambahkan saja yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber tadi. Jadi untuk menghindari dampak negatifnya itu, yang pertama mengatur penggunaan media sosial agar tidak terlalu berlebihan. Yang kedua itu menyaring konten, dan yang ketiga pikir sebelum membagikan konten. Agar tidak menimbulkan konflik yang tidak berkenan. Hanya itu saya dan saya. Baik, terima kasih atas pendapat dari para narasumber. Kesimpulannya dari pertanyaan terakhir teman-teman, sebagai generasi muda kita harus bijak-bijak dalam menggunakan media sosial agar bisa berguna bagi banyak orang. Itu saja, tidak dirasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber atas waktu yang sudah disempatkan untuk hadir pada acara Talk Show OTB pada hari ini. Sekian dari saya sebagai moderator. Saya Salsana Bilamo Kodompin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Depi, Vika, tak masuk kan Depi? Topiknya bangun mungkin bisa dijawab oleh narasumber. Stop. Tidak, stop.